Habis tapi jalannya nih. Coba turun. Tapi ini kesana. Dekat sekali loh suaranya. Berhenti. Terbesit dalam angan di waktu itu bahwa apa sebenarnya nama di masa lampau untuk penguasa dari belantara di Jawa dan Bali yang kita kenal sekarang ini sebagai harimau. Kita patut bertanya, apa sebenarnya sebutan untuk dia di masa lalu? Akhirnya sekarang kita mempunyai beberapa referensi tepatnya untuk bisa menguak apa sebenarnya nama masa lampau dari harimau penguasa hutan belantara di Jawa dan Bali ini. Ada beberapa naskah kuno yang akan kita bahas kali ini menurut kepada naskah yang berjudul Bubuksa dan Kakang Aking. Dalam sastra Bubuksa Kakang Aking ini, kita diberitahu bahwa ada suatu kisah di masa lalu tentang harimau ini. Pada masa lalu yang kita kenal, harimau sesuai dengan runutan di selontar Bubuksa dan Kakang Aking ini disebut dengan Sangmong atau Samong. Sastra masa lalu itu ada dua hal berbeda dalam satu sastra. Gimana? Dua hal berbeda itu adalah yang pertama merunut kepada kisah nyata yang ada di lapangan, yang pernah terjadi di waktu itu, yang pernah dialami oleh individu-individu yang menjadi tokoh dalam kisah itu. Dan yang kedua, di situ ada kisah yang berhubungan dengan naluri atau spiritual, konsep-konsep spiritual, di mana di situ perjalanan tersebut, kisah nyata tersebut diartikan lebih dalam menjadi suatu perjalanan spiritual. Bab pertama yang akan kita bahas ini adalah kisah nyatanya alam semesta yang pernah terjadi di waktu itu, yang dilakukan atau yang diperankan oleh Bubuksa dan Kakang Aking ini. Habis jalannya ini. Kalau ke sana kita balik loh. Kalau ke sana balik kita. Ada dua saudara yang mendaki gunung waktu itu, yaitu Bubuksa dan Kakang Aking, di mana waktu akan berakhirnya kisah di lontar Bubuksa dan Kakang Aking itu, mereka ini didatangi oleh Sangmong, yaitu si harimau yang disebut dengan Sangmong putih, yaitu harimau putih tersebut. Dalam petikan yang di bab hampir akhir, yaitu di nomor 34 ya, di Tamra, ini sebetulnya bukan lontar tapi Tamra karena lebih tua sekali umurnya. Di Tamra nomor atau bait di 34, di sana itu disebutkan bahwa dalam bahasa kawinnya adalah seperti ini: dening pacarnya anglangung kayu mas lan kayu puring, dan seterusnya ya, karena kita fokusnya akan membahas artinya ya. Tapi di sini di 34 ini halaman atau pada baris ke-8 itu disebutkan bahwa mereka, yaitu si Bubuksa dan Kakang Aking ini, datangi oleh Sangmong. Kalimatnya itu seperti ini: Anggris ambedo tumurun yang guru siro angutus arupa sati sama wiwaruna nyiro Sangmong putih aran Sang Kalawijaya usnya
rupa Sang Mong petak prapti madya padha mangko dumekeng gunung lan alon kaerupan langgening gunung. Dan ini pada bait-bait selanjutnya ini banyak ditemukan kata-kata Sang Mong tersebut, yang artinya kurang lebih begini. Nah, sepuas hatimu harimau, sekarang makanlah aku. Lalu memperlihatkan kuku dan meraung hingga tanggal taringnya. Berat bertindih harimau itu, sang bubuksa rela mati untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh harimau tersebut. Begitu intinya, itu kita bahasakan dengan bahasa sekarang ya. Jadi harimau itu akan memakan bubuksa dan gagang aking. Akhirnya di situ dapat kita ketahui kisah bahwa harimau yang memakan bubuksa dan gagang aking itu yang disebut dengan Sang Mong. Bahwa ternyata di masa lalu sebutan harimau adalah Sang Mong yang khususnya berada di Jawa dan Bali waktu itu. Tapi karena perkembangan zaman dan lamanya waktu, maka akhirnya kata Sang Mong tersebut berubah menjadi harimau di hari ini. Jadi gitu, ada petian beberapa sastra dalam surat masa lampau, dan itu ada beberapa lainnya yang menyebutkan bahwa memang harimau itu waktu itu dikenal dengan sebutan Sang Mong atau Samong, yaitu yang berada di Jawa dan di Bali. Jam berapa sekarang ya? Becky mana Becky? Di depan ini. Udah gini. Gelap sekali. Becky ngebut nih. Becky. Becky. Yuk pulang yuk. Pulang yuk, pulang. Yuk. Udah gelap. Sangat gelap nih. Becky. Kita pulang, kita sudahi petualangannya Becky hari ini. Pamit Becky. Becky pamit sini. Pamit. Halo. Sampai jumpa di petualangannya Becky selanjutnya.